فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Yang menguatkan bahasan kita adalah hadis yang sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah katabal hasanati was sayyiat. Sesungguhnya Allah sudah menetapkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Allah sudah jelaskan mana perbuatan-perbuatan baik, mana perbuatan-perbuatan dosa. Thumma bayyana dzalika fi kitabihi. Dan Allah sudah jelaskan itu dalam kitabnya, Al-Quran. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha. Siapa yang baru niat, bertekad mengerjakan satu amal kebaikan, belum dia kerjakan, katabahullahu indahu hasanatan kamila. Allah langsung catat di saat itu juga pahala lengkap ibadah itu. Jadi misalnya mau tidur malam, niat sholat tahajud. Belum kita sholat nih, belum tidur, baru niat. Insya Allah nanti jam 3 saya bangun. Di saat itu dapat pahala lengkap sholat malam. Misalnya tadi majelis ilmu ini, pada saat Anda belum datang di pagi hari atau siang hari tadi sudah niat. Nanti malam saya mau datang ke Masjid Raya, Masjid Agung misalnya. Saya mau datang. Sudah niat. Maka sudah dapat pahala majelis ilmu. Lalu bagaimana kalau kita sempat kerjakan? Perhatikan. Fa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu 10 hasanat ila 700 dhi'fin ila adhafin katsira. Kalau dia kerjakan apa yang sudah dia niatkan itu dari kebaikan, dia sholat malam, dia bangun, dia hadir di majelis ilmu, dia sebelum keluar rumah dia niat sedekah, sudah dapat pahala lengkap. Pada saat dia kerjakan, dicatatkan baginya 10 kali lipat dari niat dari ibadah itu, sampai 700 kali lipat, bahkan kelipatan-kelipatan yang banyak. Berarti jenis ibadah semua yang kita mau kerjakan teman-teman, misalnya sholat 5 waktu. Di saat kita sebelum sholat subuh, sebentar malam kalau mau tidur, niat akan sholat tahajud dan sholat subuh, sudah dapat pahala sholat malam dan sholat subuh. Kalau Anda meninggal, sudah dapat pahala lengkap. Kalau Anda kerjakan 10 kali lipat sampai 100 sampai 700 kali lipat, dan bahkan kelipatan yang banyak tergantung keikhlasan. Selepas sholat subuh, niatkan saya akan kerjakan hari ini sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Dapat pahala lengkap tuh, satu. Kapan kita kerjakan duhurnya, dapat 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Asar sama, maghrib sama, isya sama. Ini yang rutin kita kerjakan. Semua yang kita ingin kerjakan, diniatkan. Dan usahakan dijalankan niat apa yang sudah kita niatkan itu. Ini kecerdasan luar biasa. Jadi dengan niat, kita bisa dapat berlipat-lipat pahala. Dengan jenis ibadah yang sama. Beda dengan orang yang pada saat dia tidak niat sama sekali sholat di masjid, tidak niat sholat duhur, begitu dia pergi ke kantor, aktivitas, pas azan temannya ajak, ayo kita sholat yuk. Oh ayo sholat, dia baru niat pada saat itu. Nah di sini beda dengan orang yang dari tadi awal sudah niat. Karena ini tiba-tiba aja mau kerjakan. Beda dengan orang yang pas ada orang miskin minta, baru dia keluarkan. Beda dengan orang yang sebelum keluar rumah, dia udah niat. Dia sudah taruh di kantong sebelah kanan atau kantong sebelah kirinya, ini uang khusus kalau ada yang minta saya akan sedekah. Dia udah niatin, ini sudah dapat pahala lengkap. Begitu dia kasih, 700 kali lipat. Itu bukan main-main itu. 700 kali lipat. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَ اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلًا. Siapa yang niat mau buat dosa, lalu dia batalkan. Dia nggak mau kerjakan karena Allah. Dicatatkan baginya 1 pahala. Dia niat berzina, dia niat menipu, dia niat menggunjing, memfitnah, membunuh, mengganggu orang, apa saja. Tapi tiba-tiba pada saat dia mau jalankan, dia batalkan. Enggak deh, Allah larang. Dapat pahala lengkap. Karena batalin niat buruknya. Jadi kalau di sini ada yang hadir punya niat-niat buruk, apakah dia kena dendam sama orang, dia benci sama orang, ada sesuatu yang dia niatkan, batalkan. Jadi pahala. Tidak usah jalankan. Kata Nabi SAW dalam hadis ini, فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهُ اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدًا. Kalau dia niatkan lalu dia kerjakan dosa itu, hanya dicatatkan baginya 1 dosa saja. Zada fi riwayah, dan ditambahkan dalam riwayat lain, au mahaha, atau Allah akan hapuskan dosa itu.
Wala yahliku 'alallahi illa halik, dan tidak ada orang yang binasa ya kecuali yang sudah memang pantas binasa. Setelah hadis ini harusnya tidak ada orang yang binasa. Karena dia tidak bisa mengerjakan pun karena dia sakit kah, karena dia ada uzur kah, dia bisa niat dapat pahala. Ya? Dia stroke, cacat, nggak bisa ke masjid, tapi dia niat dalam hati kalau saya sehat saya mau ke masjid. Sudah dapat pahala terus sampai dia mati. Karena memang dia punya uzur, sebagaimana tadi hadis sudah kita jelaskan. Ini hadis yang luar biasa sekali berhubungan dengan masalah ini. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis Abu Hurairah dengan sanad sahih. Tadi itu hadis riwayat Bukhari Muslim ya, yang sudah kita bacakan tadi. Dalam hadis yang sahih lain diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maaf, ini Imam Bukhari. Lafaz Imam Muslim nanti ada. Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah azza wa jal, Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman, idza arada 'abdi an ya'mala sayyi'atan fala taktubuha 'alaihi hatta ya'malaha. Allah berfirman kepada para malaikat, pendamping manusia, kalau hambaku niat mau kerjakan dosa, jangan catat dulu. Allah suruh malaikatnya begitu, jangan catat dulu. Fa in amilaha faktubuha bimithliha. Kalau dia kerjakan, catat satu dosa saja. Wa in tarakaha min ajli, kalau dia tinggalkan karena aku, kata Allah, faktubuha lahu hasanah, catat untuknya pahala. Wa in arada an ya'mala hasanatan falam ya'malha, dan kalau dia niat mau kerjakan kebaikan dan dia belum kerjakan, faktubuha lahu hasanah, catatkan buat dia pahala. Dia baru niat belum dikerjakan, catatkan pahala. Fa in amilaha faktubuha lahu bi asyri amsalha ila 700. Kalau dia kerjakan apa yang sudah dia niatkan, kata Allah kepada para malaikat, catat 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Jadi mirip riwayat lain tadi, mirip riwayat sebelumnya. Itu riwayat Bukhari. Riwayat Imam Muslim berbunyi, kata Nabi SAW, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Siapa yang niat mengerjakan satu kebaikan, dicatatkan baginya satu pahala, walaupun belum dikerjakan. Wa man hamma bihasanatin fa'amilaha kutibat lahu asyru hasanatin ila 700 dhi'fin. Kalau dia kerjakan apa yang dia niatkan dari kebaikan, dicatatkan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha lam tuktab alaihi wa in amilaha kutibat. Kalau dia niat kerjakan dosa, belum dicatat dosa. Kalau dia sudah kerjakan, baru dicatatkan satu dosa saja untuk dia. Kalau Anda sedang niat mau mengerjakan satu kebaikan, teman-teman, kerjakan saja. Dan tidak usah kita tahu kira-kira yang kita keluarkan itu nanti atau kita kerjakan itu benar, pas atau tidak. Yang penting sesuai dengan perintah Allah. Contohnya begini, Anda mau sedekah nih. Ada orang miskin lewat atau ada orang yang lewat, Anda mau sedekah, Anda berikan saja. Enggak usah tanya, kamu ini muslim atau bukan? Uang ini kau pakai mabuk nanti atau tidak? Enggak usah. Kasih saja. Tugas kita memberi. Kecuali nyata orang itu lagi mabuk sempoyongan, terus Anda kasih uang, kita tahu dia akan beli bir lagi atau minuman keras, jangan dikasih. Jadi enggak usah terlalu mendikte ke dalam orang yang akan kita berikan sesuatu. Dengarkan hadis ini ya. Hadis ini hadis yang sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Abu Hurairah meriwayatkan radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, qala rajul, ada seseorang laki-laki berkata, la atasaddaqanna bi sadaqah, fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi sarikin fa asbahu yatahaddatsun. Dia keluar, dia bawa duitnya, uangnya, dia mau sedekah. Pada saat dia ketemu dengan seseorang, dia langsung kasih tanpa dia tanya, siapa kamu ini? Ternyata yang dia kasih itu seorang pencuri. Dia tidak tahu kalau pencuri. Dia kasih aja. Maka keesokan paginya, karena ini malam hari dilakukan, orang mulai berbicara. Semalam pencuri itu dapat uang sedekah dari si fulan. Tapi orang yang kasih ini tidak tahu kalau ini pencuri. Dia keluar, dia niat lillahi ta'ala, dia kasih sedekah. Maka orang yang sedekah ini, maka orang berbicara mengatakan tusuddikal lailata ala sarik. Semalam orang pencuri yang biasa mencuri itu dapat duit sedekah. Maka orang yang bersedekah ini baru dengar. Faqal, lalu dia berkata, Allahumma lakal hamdu ala sarik. Dia bilang, alhamdulillah, engkau telah mudahkan aku bersedekah pada pencuri itu. Dia enggak menyesali. Karena kan dia tidak tahu.
tapi niatnya mau sedekah. Lalu dia bilang, la atasaddaqanna bi sadaqah. Saya malam ini mau sedekah lagi, malam kedua. Fa kharaja bi sadaqati fa wada'aha fi yadi zaniyah. Lalu dia ketemu, dia niat siapa yang dia temui pertama, dia mau sedekah. Dia temui seorang wanita. Tanpa dia tanya apa pekerjaannya, langsung dia taruh di tangannya, ini sedekah saya. Ternyata perempuan itu seorang pezina. Dia tidak tahu. Dia kasih aja, dia niatnya mau sedekah. Ketemu orang di jalan, dia kasih gitu. Fa asbahu yatahaddatsun. Besok paginya orang-orang pada bicara di sekitar orang yang sedekah ini. Tusuddikal laila ala zaniyah. Itu pezina tuh semalam dapat sedekah lagi dari orang ini. Gitu kan? Maka sampai ke telinga orang yang sedekah ini, faqala alhamdulillah Allahumma lakal hamdu ala zaniyah. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah karena engkau telah mudahkan aku sedekah untuk orang pezina ini. La tasaddaqanna bi sadaqah. Malam ketiga dia bilang, saya mau sedekah lagi deh. Karena malam pertama jatuh di tangannya pencuri, malam kedua jatuh di tangannya pezina. Malam ketiga, fa kharaja bi sadaqati fa wada'a fi yadi ganiyin. Lalu dia keluar, dia niat siapa yang dia temui pertama dia akan sedekah. Tiba-tiba dia temu seseorang, dia kasih. Ternyata yang dia kasih ini orang paling kaya di kampung itu, di negeri itu. Dia tidak tahu, dia cuma sedekah saja. Dalam beberapa asar yang lain disebutkan, ternyata orang yang kaya ini memang orang sangat pelit, nggak pernah bersedekah. Dia kaget, kok tiba-tiba ada yang kasih dia duit banyak. Belum pernah, biasanya dia yang dimintaki uang gitu ya. Orang ini lalu istirahat malam, fasbuh yatahaddatsun. Pada pagi hari orang-orang pada bicara, tusuddika ala ghani. Tadi malam yang kaya raya pelit itu dapat duit tuh sedekah. Ya. Faqala, maka orang yang sedekah mengatakan, Allahumma lakal hamdu ala sarikin wa zaniyatin wa ghani. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu karena engkau yang mudahkan aku untuk bersedekah di tangan pencuri, pezina dan orang kaya itu. Dia tidak tahu, kalau dia tahu tentu beda. Dia tidak tahu, dia dengan niatnya saja dia kasih. Apa yang terjadi? Allah subhanahu wa ta'ala berkahi sedekah itu karena niatnya. Apa yang terjadi? Kata Nabi SAW. Ya. Fa'utiya faqila lahu ama sadaqatuka ala sarikin fala'allahu an yastakhiffa an sarikatihi. Maka Allah utus kepadanya seseorang yang mengatakan kepadanya, ya, kalau sedekah yang kau keluarkan kepada pencuri, maka dengan niatmu Allah buat dia berhenti mencuri. Ternyata pencuri itu pada saat terima, karena berkahnya uang itu, niatnya tulus orang yang memberi ini, maka pencuri itu berpikir, uang ini cukup banyak, untuk apa saya mencuri lagi? Allah gerakkan hatinya, dia sadar, dia pakai, lalu dia berbisnis, dia berdagang, berhenti mencuri. Wa amma zaniyatu fa'ala'allaha an tastakhiffa an zinaha. Sementara si pezina dengan sedekahmu itu dia berhenti berzina. Dia tersentuh si pezina itu, lalu dia mengatakan, ada uang yang diberikan kepada saya tanpa saya ditidurin. Maka dia berhenti berzina, dia pakai modal, lalu dia berhenti berzina. Wa ammal ghani fala'allahu an ya'tabira fayunfika mimma atahu Allah. Sementara yang kaya, dia mengambil pelajaran. Ternyata memang selama ini saya salah, tidak pernah sedekah, maka dia pun mulai sejak itu bersedekah. Kenapa semua ini terjadi? Karena niat baiknya orang yang bersedekah tadi. Itu luar biasanya. Pengaruh luar biasa dari masalah sedekah itu. Di dalam hadis yang lain menguatkan bahasan kita, hadis hasan sahih, ya. Dari hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, man ata firasyahu wa huwa yanwi an yakuma yusalli minal lail, siapa yang mendatangi ranjangnya untuk tidur di malam hari dan dia niat ingin sholat, bangun sholat malam dan subuh, faghalabathu ainahu hatta asbah, lalu dia tertidur sampai pagi, lewat, tidak sempat sholat malam, kutiba lahu ma nawa, dicatatkan untuknya apa yang sudah dia niatkan. Wa kana naumuhu sadaqatun alaihi min rabbih, dan tidurnya itu sedekah Allah untuk dia. Sedekah Allah untuk dia. Jadi dia sudah ketiduran, lewat azan subuh baru bangun, tapi karena dia niat mau sholat malam, dapat pahala sholat malam lengkap. Dengan niatnya. Tidurnya sedekah dari Allah. Ini mirip dengan hadis kalau anda ingat
tentang orang yang makan siang hari Ramadan tapi lupa. Bukan sengaja dia lupa. Kata Nabi SAW, dia lanjutkan puasanya. Dan makanan yang sudah makan sedekah dari Tuhannya. Jadi seperti itu.